Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Seti Utami, anggota kelompok 3 dari tema judul pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Perkenalkan kedua kelompok saya. Pertama, Galuh Fatah Surya Ilhami. Yang kedua, Rangga Rizky Pratama. Pengertian wilayah pesisir akan saya berikan kepada Galuh Fatah Surya Ilhami. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian wilayah pesisir, di mana wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai daerah pertemuan antara daratan dan lautan yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi secara fisik, sosial maupun ekonomi. Karakteristik dari wilayah pesisir pun unik sebagai akibat dari proses interaksi dari kegiatan di darat dan di laut, seperti pasang surut, air laut, perembasan air asin, ataupun sifat-sifat laut lainnya yang ikut turut berpengaruh terhadap wilayah darat. Wilayah darat. Selanjutnya, foreshore atau tepi laut yang berhadapan langsung dengan laut, inshore, pantai dalam, dan offshore atau perairan lepas pantai. Selanjutnya, potensi sumber daya pesisir dan kelautan. Pesisir Indonesia dengan sebagian besar berada di perairan Indo-Pasifik yang menjadikan pusat keanekaragaman terumbu karang dunia dengan varietas lebih dari 400 spesies. Sumber daya hayati yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pengembangan bioteknologi kelautan. Namun dalam pengembangan tersebut terdapat beberapa kendala, yaitu seperti adanya konflik antara peningkatan ekonomi dan konservasi lingkungan, keterbatasan informasi mengenai bioteknologi, keterbatasan sumber daya manusia, kesenjangan dan tumpang tindih kebijakan, serta tidak adanya dukungan dan insentif di bidang bioteknologi. Selanjutnya, masih pada potensi sumber daya, di mana potensi bioteknologi lingkungan yang dapat dikembangkan di Indonesia seperti produksi biofarmasi, pengembangan jenis baru yang unggul, perbaikan nutrisi dan kualitas hasil perikanan, dan permintaan akan produk bioteknologi yang tinggi. Sedangkan pada industri dan jasa maritim yang ada seperti galangan atau pembuatan kapal dan dokyard, industri mesin, peralatan kapal, alat tangkap dan budidaya ikan, offshore engineering dan struktur, serta coastal engineering dan fiber optics. Selanjutnya, terkait dengan pengelolaan sumber daya pesisir untuk kesejahteraan, dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya nelayan, berbagai kebijakan dan program sudah dilakukan. Beberapa faktor penyebab kurang berhasilnya program-program masih bersifat sektoral, dan pendekatan yang dilakukan masih kurang partisipatif. Selanjutnya, secara keseluruhan, sinergi pengelolaan yang diharapkan dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut. Adapun poin-poin berikut yaitu, yang pertama adalah terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dengan basis kesetaraan. Yang kedua, tercapainya sinergi penerapan teknologi yang bertumpu pada kekuatan bangsa sendiri. Yang ketiga, terjadinya sinergi antara stakeholder pengelolaan sumber daya laut yang berbasis saling menguntungkan. Yang terakhir yaitu sinergi pengelolaan wilayah garapan yang menyangkut dengan wilayah andalan. Selanjutnya mungkin akan dipresentasikan oleh Saudara Adinda. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau terkecil. Nah, di dalam sini ada prinsip dasar pengelolaan pesisir ada 5 aspek. Pertama, aspek ekonomi, kedua, aspek sosial, budaya dan politik, ketiga, aspek geofisik, keempat, aspek kelembagaan, kelima, aspek lokasi dan lingkungan. Dari aspek tersebut harus tetap menjadi acuan dalam pengelolaan pesisir tengah proses dinamis yang terus berjalan. Peran kelembagaan penting untuk memastikan terlaksananya harmonisasi pengelolaan pesisir yang dapat diterima secara politis.
Terdapat elemen dan proses dasar pengelolaan membutuhkan ada 9 elemen yang harus ada dalam pengelolaan tersebut prosesnya. Pertama itu proses berkelanjutan, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, serta konsistensi desentralisasi. Saya menjelaskan satu persatu. Pengertian itu yaitu pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan kelautan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan nasional dengan tidak mengorbankan kebutuhan dan kepentingan generasi yang akan datang, sehingga tetap diperlukan pembatasan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan adanya kegiatan generasi sumber daya. Sedangkan keterpaduan yaitu mengintegrasikan antar stakeholders baik secara vertikal maupun horizontal, serta mengintegrasikan antara ekosistem dasar laut dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepastian hukum, pengelolaan wilayah pesisir terpadu harus berkekuatan hukum sehingga semua keputusan yang diambil untuk kepentingan wilayah pesisir dilakukan sesuai dengan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemitraan, kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pemerataan yaitu pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan dapat dilakukan dan dirasakan semua pihak, terutama untuk masyarakat yang ada di pesisir pantai. Kelima, peran serta masyarakat. Masyarakat pesisir berkewajiban untuk turut serta dalam proses merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi pembangunan pesisir. Keenam, keterbukaan. Yang dimaksud itu adalah informasi secara pengelolaan pesisir terhadap masyarakat yang ada di tempat pesisir pantai. Yang ketujuh, konsistensi, yaitu yang dimaksud adalah komitmen dari seluruh elemen yang akan terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir, mulai dari proses perencanaannya, memanfaatkan sumber dayanya, proses mengawasi dan mengendalikannya. Terakhir adalah desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pengelolaan wilayah pesisir kepada pemerintah daerah. Wilayah pesisir terdiri dari beberapa ekosistem pembentuknya, yaitu pertama pengelolaan ekosistem mangrove, yaitu maksudnya adalah merupakan salah satu pendekatan yang tepat dalam upaya pemanfaatan ekosistem hutan mangrove berkelanjutan. Kegiatan budidaya perikanan berjalan bersamaan dengan program pelestarian kawasan mangrove. Terus untuk pengelolaan terumbu karang, itu yang maksud adalah dilakukan dengan mengendalikan tindakan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan arif dan bijaksana untuk kelestarian lingkungan. Untuk pengelolaan padang lamun, yaitu terumbu karang dilakukan dengan mengendalikan tindakan manusia dalam pemanfaatan terumbu karang yang ada di pesisir pantai agar kelestariannya tetap terjaga. Selanjutnya adalah prinsip dasar pengelolaan pesisir dan pulau-pulau terkecil. Pembangunan wilayah pesisir itu telah dilakukan secara internasional. Nah, pembangunan pertama itu pembangunan wilayah pesisir dilakukan dengan pulau-pulau kecil, terdapat isu-isu pengelolaan sumber daya alam pesisir. Kedua, kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan kementerian mendukung pertumbuhan penyediaan lapangan serta mendukung pengentasan kemiskinan. Ketiga, penguatan kelembagaan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Keempat, mitigasi bencana dan adaptasi. Kelima, adanya pemberdayaan masyarakat di pesisir pantai. Terdapat 7 prinsip dasar perencanaan zonasi. Yang pertama itu mengenai kawasan pesisir yang harus tetap diketahui bagaimana perencanaan tempat di mana harus terjadinya kawasan itu harus diketahui di mana. Kedua, mengenali bentuk dan tipe wilayah pesisir. Ketiga, mengidentifikasikan potensi sumber daya wilayah pesisir. Keempat, mengidentifikasi kebutuhan kawasan konservasi dan perlindungan bencana. Kelima, mengenali karakter. Keenam, mengenali karakter sosial budaya, sosial ekonomi wilayah pesisir. Ketujuh, mengembangkan konsep zonasi.
Untuk selanjutnya saya akan berikan kepada Rangga Rizky. Ya, yang selanjutnya akan saya jelaskan ya. Ini mengenai beberapa tujuan pemberdayaan masyarakat pesisir antara lain ya ini yang pertama menjamin kebutuhan dasar masyarakat pesisir. Yang kedua, sarana prasarana produksi tersedia dengan harga terjangkau dan berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pesisir baik secara individu maupun wadah kelembagaan. Dan yang terakhir, menciptakan kegiatan ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan dengan membandingkan kapasitas sumber daya. Selanjutnya. Di sini memiliki beberapa kerjasama regional dan internasional. Yang dimaksud di sini adalah kerjasama antara negara dibutuhkan untuk menghadapi permasalahan global dengan berdampak lintas negara. Konsepsi pengelolaan lebih bersifat biokeroregion daripada administratif, sehingga dalam pengelolaan pesisir dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif. Selanjutnya. Otonomi daerah dalam pengelolaan